semuanya, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Debara. Bagi kalian yang pertama kali datang ke channel aku bakalan bahas tentang mystery, beauty, dan juga lifestyle. Bagi kalian yang belum nge-subscribe aku, yuk subscribe aku di sini. 3, 2, 1, terima kasih. Kemudian bagi kalian yang mau nge-follow Instagram aku, boleh banget @sasadebora di sini. Thank you juga. Nah, untuk video hari ini aku bakalan ngebahas tentang conspiracy theories kematian Princess Diana. Karena banyak banget rumor-rumor di luar sana yang beredar tentang alasan kenapa Princess Diana ini bisa meninggal. Gak usah panjang lebar lagi, let's jump into the video. So, pertama-tama, I'm an Indonesian dan aku nggak terlalu ngerti nih gimana royal family itu sebenarnya tersusun atau apa yang terjadi di dalam royal family itu. Jadi sekarang aku bakalan nge-breakdown dikit dulu ke kalian tentang royal family biar kalian juga ngerti apa sih yang nanti aku bakalan omongin. So, first of all, ini adalah Queen Elizabeth. She's the queen dan dia masih hidup, jaya, sehat sampai detik ini. Queen Elizabeth tuh memiliki anak yang bernama Charles atau Prince Charles atau Prince of Wales. Nah, Prince Charles ini menikah dengan Diana. Diana yang pada saat itu adalah orang biasa-biasa dengan nama Diana Spencer, tiba-tiba hidupnya benar-benar berubah 180 derajat. Nama Princess Diana itu berubah menjadi Princess of Wales, Duchess of Cornwall, dan juga Countess of Chester, yang aku juga nggak ngerti apa arti itu semua. But yes. Dan kemudian Prince Charles dan Princess Diana ini menikah dan mereka dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama William dan juga Harry. Prince William yang kalian ketahui, Prince William menikah dengan Kate Middleton. As I remember back then, itu benar-benar such a big thing banget. Dan juga Prince Harry, sekarang dia juga udah menikah dengan Meghan, yaitu Duchess of Sussex. Dan ada rumor-rumor juga katanya Prince Harry dan Meghan kayak mau keluar dari the royal family. But yes, I'm not gonna discuss it right now. Hubungan pernikahan Prince Charles dan Princess Diana ini not going really well. Jadi mereka itu nggak harmonis, nggak bahagia. Akhirnya di tahun 1992 mereka berdua sama-sama ketahuan selingkuh dan akhirnya memutuskan untuk bercerai di tahun 1996. Nah, di divorce agreement atau perjanjian perceraian itu, Diana itu bakalan mendapatkan 23 juta dolar dan juga 6.000 dolar setiap tahunnya. Jadi Diana itu akan tetap dapat 6.000 dolar per year itu rutin. Nah, Princess Diana ini memiliki seorang pacar yang bernama Dodi Fayed. Siapa sih Dodi Fayed ini? Dodi Fayed ini adalah seorang anak bilioner banget dari Mesir. Jadi dia itu kaya banget. Dia itu yang punya department store Harrods, terus juga Hotel Ritz di Paris. Jadi dia benar-benar kaya banget. Dan tanggal 31 Agustus tahun 1997, Princess Diana, Dodi Fayed, dan juga supir yang mengendarai mobil itu meninggal dunia karena kecelakaan mobil di terowongan di Paris. People who believe that Diana died as a result of a routine Saturday night traffic accident must be the same people who believe that President Kennedy was shot by a lone gunman. Pada saat kejadian itu, Princess Diana itu hanya berusia 36 tahun dan bodyguard Princess Diana yang bernama Trevory Jones itu selamat. Jadi dari 4 orang, hanya 1 yang selamat dan itu adalah bodyguardnya Princess Diana. Kejadian ini itu kan terjadi 31 Agustus dan di midnight. Jadi benar-benar itu kayak minggu pagi banget, pagi-pagi buta banget kejadian itu terjadi. Paparazzi itu banyak banget yang ngikutin Princess Diana dan Dodi, apalagi setelah rumor itu beredar kalau misalnya mereka tuh dating. Jadi paparazzi itu kayak went crazy dan bener-bener ngikutin mereka setiap hari ke daily life-nya, which is menurut aku over banget karena Princess Diana itu juga butuh privacy, ya kan? Nah, terus Princess Diana dan Dodi ini tinggal di Hotel Ritz di Paris, which is itu punyanya Dodi Fayed kan. Nah, mereka ini berdua mikir gimana ya caranya kita ini bisa keluar tapi paparazzi itu nggak bisa ngikutin kita, paparazzi ini nggak tahu kita kemana. Nah, akhirnya mereka beride untuk menyewa 1 mobil untuk berhenti di depan lobby Hotel Ritz itu agar paparazzi ini ngira, oh, Princess Diana habis gini bakalan keluar dan mereka bakalan nunggu-nunggu di sana, tapi mereka berdua malah keluar lewat pintu belakang. But then sadly di pintu belakang itu juga ada paparazzi. Waktu mereka keluar, paparazzi di pintu belakang tuh kayak ngeliat kan. Terus paparazzi yang di belakang tuh buru-buru banget gitu kayak telepon paparazzi yang di depan kayak ini Princess Diana pergi dari keluar lewat pintu belakang. Akhirnya paparazzi itu kayak bener-bener ngejar-ngejar Princess Diana dan Dodi
Nah, dari sanalah orang-orang berasumsi atau banyak banget rumor yang beredar kalau misalnya paparazzi lah yang membuat kecelakaan mobil Princess Diana itu bisa terjadi. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah si supir mobil Princess Diana ini nyetir, terus dia masuk ke dalam terowongan, yang nama terowongannya itu adalah Pont de l'Alma. Semoga itu benar ya spellingnya. Nah, kemudian di sanalah kecelakaan itu terjadi. Jadi bukan karena dikejar sama paparazzi, terus supirnya kayak mau kabur gitu, enggak. Death in the car crash of August 1997 stunned a world that had lived her life with her. Supir yang mengendarai mobil Princess Diana hari itu bernama Henry Paul. Tapi Henry Paul, Princess Diana, dan juga Dodi Fayed itu meninggal. Dan nggak ada yang tahu sebenarnya ini kejadiannya gimana sih. Jadi cuma ada satu saksi mata, yaitu Trevor Jones selaku bodyguardnya Princess Diana. Tapi sayangnya si bodyguard ini dia tuh luka parah banget sampai dia itu nggak ingat apa-apa, dia bilang. Tapi ada satu hal yang dia ingat, yaitu Princess Diana itu kayak teriak-teriak manggil namanya Dodi, dan juga Princess Diana itu kayak nangis, teriak, minta tolong. Si bodyguard itu hanya ingat itu saja dan itu nggak membantu apa-apa gitu. Dan badan Princess Diana itu dibawa ke rumah sakit pakai ambulans, itu membutuhkan waktu 1 sampai 1,5 jam, which is super lama banget. Padahal di French sendiri itu ada prosedur untuk mengirim ambulans. Nah, kalau misalnya si ambulans ini mengikuti seluruh prosedur yang ada, itu seharusnya badan Princess Diana bisa sampai di rumah sakit dan di dalam kamar operasi itu di bawah 30 menit. Tapi ini sampai 1 jam, jadi bener lama banget. Princess Diana's deadly car crash are put under formal investigation by a Paris judge. Good evening. The 7 men held for questioning in Princess Diana's death could face charges of involuntary homicide. Terus ada hal aneh lagi yang terjadi, yaitu saat ambulans itu udah deket banget sama rumah sakit, si dokter di dalam ambulans sih kayak nyuruh drivernya berhenti di depan museum. Padahal lobi rumah sakit itu udah kelihatan. Dengan alasan dokternya bilang, oh lukanya Princess Diana ini parah banget, jadi aku mau ngobatin dulu. Dan dari sinilah orang-orang itu memiliki asumsi si dokter ini sengaja banget ngelakuin itu biar lukanya Princess Diana itu tambah parah, bukan malah mengobatinya gitu. Nah, pada saat Princess Diana ini meninggal, mereka itu langsung cepet-cepet ngebersihin TKP-nya, yaitu terowongan tadi, tunnel tadi, biar orang-orang tuh bisa langsung segera pakai tunnel itu kembali back to normal. Ini menurut aku super sketchy dan janggal banget, karena aku bisa paham banget kalau misalnya Princess Diana itu adalah orang biasa kayak kita-kita. Mungkin pihak French-nya berpikir, aduh, jangan terlalu lama deh, mendingan kita cepet-cepet bersihin biar ini bisa back to normal lagi. Tapi ini Princess Diana, man. Dia Princess Diana, dan kenapa kamu harus secepat-cepat itu sih ngebersihin TKP-nya? Padahal belum ada investigasi yang dilakuin ke sana. Itu kan super sketchy menurut aku ya. Dan hal aneh lagi itu terjadi di saat Mercedes tuh menolak untuk melihat mobilnya. Banyak orang yang berasumsi bahwa mobil ini tuh sengaja dirusak, dan Mercedes tuh takut kalau misalnya ada kayak car expert atau yang benar-benar memahami tentang mobil Mercedes ini langsung tahu kalau misalnya mobil ini tuh beneran dirusak. Dan ada hal aneh lagi, yaitu microchip di dalam mobil S280 Mercedes yang dikendarai oleh Diana ini hilang. Padahal microchip itu fungsinya tuh bisa mendeteksi pengemudi, bisa mendeteksi kerusakan, itu hilang. Dan beberapa orang tuh percaya kalau misalnya microchip itu diganti oleh remote control. Pada malam itu, Princess Diana itu menaiki mobil Mercedes S280. Itu adalah mobil yang baru banget, dan itu adalah mobil curian yang dibeli oleh kayak rental mobil yang memberikan akses pada Princess Diana untuk memakai mobil itu pada saat malam kecelakaan itu terjadi. Henry Paul, si supir mobil Princess Diana, itu dikatain orang-orang katanya ini si salah supirnya, si salah Henry, karena Henry ini mabuk. Di dalam badannya itu kadar alkohol dan narkobanya itu tinggi banget. Tapi ada beberapa orang juga yang nggak percaya sama asumsi ini. Akhirnya si keluarga Henry Paul sendiri juga nggak percaya. Jadi si keluarga Henry Paul ini minta untuk di retest atau tes ulang. Nah, setelah retest itu dilakukan, ternyata hasil yang dikeluarkan itu tetap sama. Malah
ada di dalam badan Henry Paul itu satu obat yang bernama albendazole. Padahal dokter Henry Paul sendiri itu bilang, aku nggak pernah loh ngasih resep obat albendazole ini untuk Henry untuk dia konsumsi. Tapi kenapa kok bisa ada di tubuhnya dia? Aneh banget. Malah obat yang seharusnya dia konsumsi itu nggak ada di dalam tubuhnya. Obat yang seharusnya Henry Paul konsumsi itu namanya acamprostale. Tapi nggak ada di dalam tubuhnya, which is super sketchy. Akhirnya diketahui bahwa setelah kematian itu, Henry Paul tuh ternyata memiliki kerusakan pada leher, itu kayak patah gitu lehernya Henry Paul. Dan banyak banget experts yang mengatakan bahwa darah yang dipakai untuk tes itu sebenarnya bukan darahnya Henry Paul, melainkan itu adalah darahnya orang lain yang melakukan bunuh diri di sana. Tujuannya biar agak make sense aja. The question is, how do you get a sober driver to register a blood alcohol concentration of 1.74? And I suggest that one way is to test blood samples from a different body. Total miscarriage. Another strange thing is, malam itu seharusnya Henry Paul ini nggak bekerja, tapi dia bela-belain kembali untuk mengantar Princess Diana. Dan hal anehnya lagi, ada mobil Fiat malam itu di dalam terowongan itu saat kecelakaan Princess Diana terjadi. Dan tiba-tiba mobil Fiat ini langsung kayak lari kenceng banget, kayak bener-bener kabur gitu. Kemudian polisi itu menyelidiki dan polisi bilang, oh ternyata ini mobil Fiat ini memang a real car atau memang bener-bener mobil yang berhenti di sana. Tapi polisi ini nggak bisa nge-track ini mobil siapa yang ngendarai pada malam itu, jadi bener-bener lost track. Banyak orang yang bilang, malam itu sebelum kejadian kecelakaan Princess Diana terjadi, itu ada sinar yang terang banget di dalam terowongan itu yang diduga dilakukan secara sengaja biar Henry Paul selaku supir Princess Diana itu gagal fokus dan akhirnya menabrak. No, it was stronger than a photo flash. The Mercedes goes left, right, left. Nah sekarang aku mau ngebahas tentang konspirasi-konspirasi teori yang ada. Konspirasi pertama yaitu Diana memalsu kematiannya sendiri. Kok bisa sih? Jadi orang-orang itu ada yang percaya bahwa Diana itu sebenarnya masih hidup dan dia itu sekarang hidup sama Dodi dengan tenang. Karena pada masanya, Diana dan Dodi itu benar-benar diikutin paparazzi kayak gila banget, kemana-mana diikutin, karena juga Diana itu memiliki banyak drama dengan Prince Charles, which is mantan suaminya. Dan akhirnya Diana itu memutuskan untuk memalsu kematiannya sendiri agar dia itu bisa hidup tenang tanpa diikuti paparazzi dengan Dodi. Tapi banyak orang juga yang nggak percaya sih sama konspirasi ini karena ini nggak ada dasarnya dan nggak ada buktinya. Jadi ini kayak purely menurut aku cuman asumsi-asumsi orang aja. Konspirasi kedua, sebenarnya yang ditarget itu Dodi dan bukan Diana. Banyak orang yang bilang kalau misalnya Dodi ini menjadi target pembunuhan musuh bisnis ayahnya. Dan juga si Dodi ini kan agamanya Muslim. Dan gak banyak orang yang bisa menerima itu. Akhirnya orang-orang ini menarget Dodi biar dia itu meninggal aja. Biar si Dodi ini gak jadi menikah dengan Princess Diana. Konspirasi ketiga yaitu Princess Diana dibunuh oleh Secret Service atau yang biasa disebut MI5 or MI6. Ada mantan Secret Service yang bernama Richard Tomlinson. Dia bersaksi bahwa agensinya ini memang udah lama banget memonitor Diana bahkan jauh-jauh hari sebelum hari kematiannya. Terus Richard juga bilang MI6 ini membayar informan di bagian security guard di dalam Hotel Ritz Paris. Terus Richard juga bilang, back then, waktu tahun 1992, aku ini pernah ditunjukin sama agensi aku tentang outline pembunuhan Presiden Slobodan Milosevic. Dan plannya ini benar-benar mirip banget, hampir sama persis dengan kejadian kematian kecelakaan Princess Diana. Karena di dalam plan dan outline tersebut, agensi ini menunjukkan bahwa adanya tunnel, terus adanya flashlight yang tujuannya untuk memecah konsentrasi sang supir agar kecelakaan ini terjadi di dalam terowongan yang gunanya agar tidak ada saksi mata atau saksi matanya itu benar-benar dikit banget. Terus Richard nih bilang, agensi aku aja bisa membuat plan sedemikian rupa. Jadi make sense banget untuk agensi itu melakukan hal yang sama pada Princess Diana. Kemudian mereka tuh juga bilang bahwa ada salah satu dari grup paparazzi yang terus-terusan ngikutin Princess Diana itu masuk ke dalam satu grup yang namanya UKN atau UKN.
UKN ini adalah sebuah grup paparazzi yang mengambil gambar artis-artis atau orang-orang terkenal itu secara undercover. Kemudian si paparazzi ini itu memiliki janjian interview dengan televisi NBC. Seketika ia sampai di JFK Airport di Amerika Serikat, ia itu ditangkap, ditahan, dan dideportase oleh CIA, which is aneh. Dan ada former agent juga yang bilang interesting things. Aku bakalan tunjukin klipnya sekarang. There was an MI6 interest in this, and then of course we started looking at the other evidence and all the rest of it, and I have to say my personal opinion, I think yes, they did intend to at least seriously injure or kill her. And it's not just about the fact that was she pregnant, wasn't she, we'll never know because they embalmed her against all French law, and all the other speculative things you see in the press. It's also the fact that it was reported that she was being a great success in the landmine campaign that she was running. Yes. But also, she was about to go into campaigning on the behalf of the Palestinians. Now, you can imagine someone of Princess Diana's profile doing that. They would not have tolerated it. They could not have dealt with that. So I think that's why she was taken out. I think they've probably been planning it for a while, and it was just perfect timing. They did it. Di sini banyak orang yang bingung kenapa kok bisa nggak ada CCTV footage sama sekali. Padahal di London sendiri itu memiliki CCTV lebih dari 500.000. Dan total di UK itu mencapai lebih dari 4,2 juta kamera. Kalau misalnya kalian pikir pakai logik, itu nggak masuk akal banget. Kamera sebanyak itu, masa iya nggak ada satupun kamera yang bisa menangkap footage tentang kejadian ini semua? Konspirasi keempat, konspirasi terakhir adalah Royal Family yang membunuh Diana. Since last Sunday's dreadful news, we have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death. Jujur, konspirasi terakhir ini menurut aku sangat-sangat make sense. Di sini aku nggak bermaksud menyinggung siapapun ya, aku nggak bermaksud menyinggung kalian yang suka sama Royal Family. Tapi dari research yang aku dapat, Royal Family itu memiliki banyak banget peraturan-peraturan yang konkret atau nggak bisa diubah. Dan kemungkinan untuk Princess Diana menikah dengan Dodi, sedangkan Dodi ini adalah seorang Muslim dan juga Egyptian, itu sangat ditolak banget sama Royal Family karena ada kemungkinan juga untuk anak-anak Diana itu memiliki ayah tiri seorang Muslim. Believe that because Diana was going to marry Dodi, that they couldn't have that would somehow dilute the monarchy, that they didn't want an Egyptian stepfather for the boys, and this was just as basic as that. That's absolutely an Egyptian, right. Naturally tanned, her daddy have curly hair, and he have the same, it's just they will not accept. Terus juga banyak orang-orang yang berpikir bahwa Diana dan Dodi itu akan segera tukar cincin atau tunangan karena mereka itu udah pergi lihat cincin. Bahkan ada salah satu guard di Hotel Ritz itu yang bilang, oh ya memang bener kok, ada orang yang jualan cincin itu memang datang ke Hotel Ritz dan naik ke kamar Diana dan Dodi. Hal itulah yang membuat paparazzi went crazy dan malah kayak kepo banget sama kehidupan Diana dan Dodi. Ada rumor lainnya juga yang mengatakan bahwa Diana ini udah hamil, makanya mereka itu pingin cepet-cepet tukar cincin dan tunangan. They have murdered my son and Princess Diana, and I put my finger straight the gangster who ruling the country behind the scene, who is the head of the royal household, Prince Philip. You think that he is the person have initiated and also in participation with Prince Charles. Al Fayed wears the black tie of mourning each day until what he considers to be the truth is revealed. Dan hal menarik lainnya yaitu si pelayannya Diana atau butlernya Diana ini datang dan dia itu bertestimoni kalau misalnya Diana ini sangat-sangat gak happy dalam pernikahannya dengan Prince Charles. Diana ini benar-benar takut banget sama Prince Charles. Life, I became everything. I became her policeman, her dresser, her valet, her butler, her driver, her confidant, her friend, and the list goes on. And there was nothing that I wouldn't have done for the princess. During the last few years of her life, she was a lost soul, searching for love, searching for someone to put their arms around her, someone to take care of her. You see, you might think that a princess's lot is a happy one, but it's not really. And it certainly wasn't for Diana because, again, she once said to me, Paul, I had to kiss a lot of frogs to find a prince. The princess had such a hard time with her husband.
Prince Charles wasn't kind to his wife. He wasn't very understanding to his wife. And at times, I felt very, very sorry for the princess who was mentally tortured. Bahkan Diana ini sempat menuliskan surat sebelum dia mati, dan Diana ini memberikan surat ini kepada butlernya untuk disimpan baik-baik dan jangan sampai ada yang membaca. Nah, aku nggak tahu apakah ini beneran tulisan Diana atau enggak, but here it is. Di dalam surat Diana ini, Diana menuliskan satu yang interesting, yaitu My husband is planning an accident in my car, brake failure. Supaya jalannya dia itu kebuka buat nikah dengan Camilla. Jadi intinya Diana nulis, suami aku ini lagi ngeplan kecelakaan mobil ke diriku dan ini sangat-sangat berbahaya. Dia ini ngelakuin ini biar jalannya dia dengan Camilla untuk menikah itu gampang. Terus ada another information yang perlu kalian tahu. Jadi Diana ini setelah cerai, dia ini tetap dikasih kayak security guard, bodyguard sama the royal family, seperti royal family lainnya. Tapi Diana ini kayak nolak gitu loh. Nggak deh, mendingan aku cari bodyguard sendiri. Karena Diana ini berpikir bahwa kalau misalnya dia pakai bodyguard yang dikasih sama royal family, apapun yang dia omongin itu pasti disampaikan ke royal family. Jadi lebih baik dia cari bodyguard sendiri. So that's all for today's video and the Princess Diana conspiracy theories. Kalian boleh komen di bawah konspirasi mana yang paling masuk akal dan mana yang paling kalian percayai. Atau kalau misalnya kalian punya konspirasi teori sendiri, kalian bisa tulisin juga di bawah di komen. Dan juga jangan lupa komen di bawah tentang case-case apa lagi yang harus aku bahas. So, thank you all for watching my video. I hope you guys enjoy my video. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Bye, see you guys in my next video.